Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih pas lagi asyik nonton video, kirim pesan ke teman, atau lagi belajar online, sebenarnya gimana semua itu bisa nyambung? Nah, hari ini kita bakal ngebahas tuntas, anggap aja ini bab 5 kita, jaringan komputer dan internet. Kita akan bongkar rahasia di balik layar yang bikin dunia kita terkoneksi. Yuk, kita mulai? Coba lihat angka ini, 196,7 juta. Wow, itu jumlah pengguna internet di Indonesia di pertengahan tahun 2020. Gede banget kan? Artinya kemungkinan besar ya, Anda dan saya termasuk di dalam angka fantastis ini. Ini bukti nyata betapa kita semua ini saling terhubung. Pertanyaan besarnya adalah, gimana caranya jutaan perangkat ini, handphone kamu, laptop saya, komputer di sekolah, bisa saling ngobrol? Gimana ceritanya kita semua bisa jadi bagian dari satu jaringan global yang super raksasa ini? Nah, yuk kita pecahin bareng-bareng misteri ini. Gini, untuk ngertiin internet yang luasnya bukan main, kita harus mulai dari dasarnya dulu, dari blok-blok pembangunnya. Jadi, kita mulai dari yang paling kecil dan paling dekat sama kita ya. Jadi, apa sih jaringan komputer itu? Gampangnya, bayangin aja kayak sebuah tim kerja. Tapi isinya bukan orang, melainkan komputer, printer, dan perangkat-perangkat lain. Nah, mereka ini semua disambungin supaya bisa kerja bareng dan berbagi. Misalnya, pakai satu printer buat rame-rame di kantor. Atau ngambil file dari server sekolah. Oke, jenis jaringan yang paling kecil dan paling kita kenal itu namanya LAN, atau Local Area Network. Tahu kan jaringan Wi-Fi di rumah atau di sekolah? Nah, itu dia LAN. Jangkauannya memang lokal aja, tapi ini adalah fondasi paling dasar yang ngehubungin perangkat-perangkat di sekitar kita. Oke, sekarang kita naik level. Coba bayangin kalau beberapa LAN, misalnya, jaringan di gedung A, gedung B, dan gedung C di satu kota, mau dihubungin semua. Nah, itulah yang disebut MAN, atau Metropolitan Area Network. Dia menghubungkan jaringan-jaringan yang ada di satu area kota. Dan yang paling gede, ini dia, WAN, atau Wide Area Network. Jaringan ini skalanya jauh lebih luas dari MAN. Bisa menghubungkan antar kota, antar provinsi, bahkan antar negara. Dan ini ngebawa kita ke WAN paling besar dari semua WAN yang ada, yaitu internet. Jadi, apa sebenarnya internet itu? Anggap aja begini, internet itu adalah jaringan dari segala jaringan. Dia itu WAN super raksasa yang menyatukan semua LAN, MAN, dan WAN lain dari seluruh penjuru dunia jadi satu. Keren kan? Nah, gambar ini ngejelasin semuanya dengan pas banget. Anggap aja internet yang di tengah itu pusatnya ya. Dia itu kayak lem super yang nyatuin semua jaringan yang beda-beda, mulai dari jaringan Wi-Fi di rumah kamu, jaringan kantor, sampai jaringan pemerintah, supaya semuanya bisa berkomunikasi satu sama lain. Tapi tunggu dulu, dengan jutaan jenis perangkat dan jaringan yang beda-beda, kok mereka bisa saling ngerti? Jawabannya adalah TCP/IP. Anggap aja ini bahasa universalnya internet. Seperangkat aturan inilah yang memastikan data dari komputer Apple di Indonesia bisa nyampe dan dimengerti sama server Windows di Amerika. Tanpa TCP/IP, internet itu cuma kumpulan jaringan yang nggak bisa ngobrol. Oke, kita udah tahu konsep besarnya. Sekarang kita bahas yang lebih praktis. Gimana sih cara kita sehari-harinya nyambung ke dunia maya itu? Dua cara paling umum yang kita pakai itu ya Wi-Fi dan tethering. Wi-Fi itu pas banget buat di tempat-tempat yang kita sering diem lama, kayak di rumah atau kafe. Nah, kalau tethering, ini jurus andalan pas kita lagi di jalan. Soalnya, ini mengubah handphone kita jadi modem pribadi. Yuk, kita bahas lebih dalam soal tethering. Ini beneran fitur yang luar biasa loh. Dia bisa ngubah handphone yang ada di kantong kita jadi modem portable yang siap bagi-bagi koneksi data ke perangkat lain. Seperti yang kita lihat di sini, handphone kita jadi pusatnya. Dia yang nangkep sinyal internet dari provider, terus dia sebarin lagi, bisa lewat Wi-Fi, Bluetooth, atau kabel, ke laptop, tablet, atau perangkat lain di dekatnya. Praktis banget. Cara ngelakuinnya juga gampang banget. Tinggal masuk ke pengaturan handphone, cari dan aktifin fitur hotspot pribadi atau tethering. Terus, jangan lupa bikin nama jaringan dan password yang kuat ya. Kalau udah, tinggal sambungin deh perangkat lain ke hotspot itu sama persis kayak nyambung ke Wi-Fi biasa. Beres. Oke, dengan semua kemudahan koneksi ini, muncul satu pertanyaan yang penting banget. Gimana cara kita jaga data kita tetap aman pas lagi online? Jawabannya adalah enkripsi. Kata ini asalnya dari bahasa Yunani, kriptos, yang artinya tersembunyi.
Jadi, enkripsi itu intinya adalah proses mengubah data kita jadi kode rahasia. Artinya, kalaupun ada orang yang iseng nyadap data kita di tengah jalan, yang mereka lihat cuma tulisan acak yang nggak ada artinya sama sekali. Coba kita lihat prosesnya ya. Misalnya Agus mau kirim pesan. Begitu pesannya dikirim, perangkatnya Agus langsung mengenkripsi pesan itu jadi ciphertext. Ini data acak yang aman buat dikirim lewat internet. Nah, pas pesannya sampai di perangkat Dewi, baru dia data itu didekripsi alias diterjemahin lagi jadi pesan asli. Jadi intinya cuma Agus dan Dewi yang bisa baca isinya. Aman kan? Oke, jadi mari kita rekap sedikit poin-poin pentingnya. Pertama, jaringan komputer itu adalah fondasi dari semua koneksi. Kedua, internet adalah jaringan global raksasa yang nyambungin semuanya pakai bahasa universal TCP/IP. Ketiga, kita masuk ke internet lewat Wi-Fi dan tethering. Dan yang terakhir, yang paling penting, kita harus lindungi data kita pakai enkripsi. Sebagai penutup, coba kita renungkan sejenak. Hari ini aja udah ada miliaran perangkat yang terhubung. Gimana jadinya nanti saat mobil kita, kulkas kita, bahkan seluruh kota kita ikut online? Masa depan internet bakal seperti apa ya? Dan yang lebih penting, gimana cara kita memastikan dunia yang makin terhubung ini tetap aman dan bermanfaat buat kita semua? Terima kasih sudah menyimak.